dibagi berbagai macam, ada nasi bungkus, ada snack, obat-obatan, pembalut, susu bayi, susu bubur, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat sumbangan donasi dari One Vision Indonesia. Alhamdulillah One Vision, bantuan teman-teman semua One Vision Indonesia sangat berguna dan sangat bermanfaat dan dirasakan sekali membawa kebahagiaan buat para korban musibah kebanjiran di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Sekarang berada di Desa Mataraman, di mana desa ini sangat terpencil. Jadi bantuan dari relawan ataupun dari donatur sangat susah masuk ke daerah ini. Ya, jadi terima kasih One Vision. One Vision Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Sekarang saya berada di daerah Katingan, ya, tepatnya di Kalimantan Tengah, di mana Katingan terkena bencana dampak banjir. Ya, sekarang saya menuju ke daerah yang jarang sekali tersentuh, di mana daerah ini terjebak banjir. Jadi ada suatu kampung yang sudah tenggelam, ya, tapi masih ada warga yang bertahan. Mereka masih bertahan di sana. Jadi kita mengantarkan bantuan ke sana menggunakan perahu. Terima kasih One Vision telah peduli, ya, kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Katingan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Budi. Saya sedang live di rumah saja di kota Solo, Jawa Tengah. Suatu kehormatan bagi saya bisa mendampingi Bapak Ibu rekan-rekan semua di acara Opportunity Preview sore hari ini. Ya Bapak Ibu, rekan-rekan Anda itu banyak sekali men-share link ini kepada orang lain, namun Andalah orang yang bisa hadir di acara pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan menyimak ya penjelasan dari seorang yang sangat luar biasa. Beliau ada di Sidoarjo dan beliau latar belakangnya seorang D3 Informatika. Ya, prestasi yang beliau dapatkan dari usaha ini adalah free motor, trip 3 benua, dan cash reward 5.000 US dollar. Baik, tanpa panjang kata lagi, mari kita simak penjelasan dari Bapak Rizky Mulyawardana. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rizky, saya berasal dari kota Sidoarjo dan saat ini sekarang saya sedang berada di rumah dan tetap bisa menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, sore hari ini seperti para pengundang Anda janjikan, saya akan berbagi sebuah informasi yang mana informasi ini menurut saya pribadi dan rekan-rekan saya di bisnis ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, terutama di era pandemi seperti saat ini. Oke, bisa dibantu slide-nya, Pak? Oke, ya, ada dua kunci yang ingin saya sharingkan pada sore hari ini, Bapak Ibu, kepada Anda semua yang sedang berada di rumah. Kunci yang pertama yaitu tentang kesejahteraan. Ya, tentu kita tahu seperti tadi yang dibilang oleh MC kita, Ibu Anissa, banyak sekali rekan-rekan kita yang dirumahkan, di PHK, bisnisnya turun, bahkan bisnisnya bangkrut, penghasilannya mulai mungkin puluhan, ratusan juta, akhirnya tiba-tiba jadi drop, jadi cuma jutaan, atau bahkan nol, bahkan nggak punya penghasilan sama sekali. Dengan berbagai macam ya bidang, berbagai macam lini usaha, tapi mereka semua banyak yang terkena imbas karena pandemi. Nah, di kunci kesejahteraan ini tentunya kita semua ketika memulai bisnis, memulai pekerjaan punya yang namanya impian atau keinginan atau tujuan gitu ya. Nah, setiap dari kita mungkin keinginan atau tujuannya berbeda-beda. Saya nggak tahu dengan Anda, mungkin dari 10 dari yang ada di layar ini salah satunya adalah apa yang ingin Anda wujudkan dalam kehidupan gitu ya. Terutama setelah mungkin pekerjaan Anda hilang atau bisnis Anda mulai turun, Anda mungkin nyari solusi gimana biar bisa tetap punya budget uang untuk pendidikan anak mungkin, bebas uang dan waktu mungkin, atau macam-macam yang lain. Anda bisa pilih salah satu yang paling penting menurut Anda, gitu ya, dan untuk jadi fokus Anda untuk mewujudkan impian-impian Anda selanjutnya. Oke, next Pak. Dan untuk mewujudkan itu, tentunya kita harus perlu yang namanya kerja, gitu ya. Menurut buku yang saya baca, buku The Cash Flow Quadrant, di dalam buku itu dijelaskan bahwa ada dua cara orang mencari penghasilan. Ada yang namanya paradigma umum. Secara umum orang bekerja dengan cara seperti ini, 90% orang di dunia melakukan ini, yaitu mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, seperti halnya mungkin rekan-rekan kita di luaran yang melakukan sebelumnya, yang dimana ternyata kita tahu saat ini ternyata resikonya cukup tinggi Bapak Ibu. Resikonya apa? Ketika kita nggak bisa kerja, penghasilan tentu berhenti gitu ya. Dan nggak bisa kerjanya mungkin bisa banyak faktor, salah satunya pandemi seperti sekarang. Penghasilan kita berhenti dan impian kita seperti apa? Tanda tanya besar di sana. Gitu. Nah, untuk 10% orang di dunia, orang-orang yang sukses, mereka pakai paradigma sukses. Mereka tetap bekerja, tapi orientasi mereka di awal adalah untuk membangun yang namanya aset. Nah, setelah asetnya sudah jadi, sudah besar dan menghasilkan penghasilan untuk mereka, tanpa mereka kerja pun, penghasilan ini akan berjalan terus untuk dirinya. Dan ini yang disebut penghasilan pasif, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, untuk membangun aset di bisnis ini, kita nanti akan kerjasama dengan dua perusahaan besar. Yang pertama tentu perusahaan supply, di mana
untuk kita biar bisa punya bisnis tanpa harus modal yang cukup besar gitu ya, nggak usah sampai triliunan, kita cukup kerjasama dengan supplier yang sudah kompeten di bidangnya, yang produk-produknya bagus, yang dimana perizinan sudah disiapin gitu ya, dan macam-macam hal yang lain ada di perusahaan supply. Ada juga organisasi pendukung atau support system kita yang nanti akan membantu kita menjalankan sistemnya. Dan ada tim bisnis yang akan bantu kita secara langsung di lapangan, baik secara online maupun offline. Dan Anda akan bekerja sama dengan kita semua, dengan perusahaan, komunitas, dengan support system, dengan cuman melakukan pendaftaran senilai 99.000. Jadi sangat murah sekali, apalagi untuk Anda yang sudah kehilangan bisnis dan takut memulai karena nggak ada modal, 99.000 bisa membuat Anda punya bisnis baru yang bahkan mungkin bisa lebih besar dari bisnis Anda sebelumnya. Nah, membangun aset di bisnis ini, kita punya yang namanya 7 jenis bonus, Bapak Ibu. Nah, ada yang bonus di bronze, silver, gold, dan platinum. Nah, untuk yang bronze, Bapak Ibu, ketika kita di posisi bronze, kita mereferensikan peluang bisnis ini ke satu teman kita atau satu rekan kita untuk kita ajak berpartner juga di bisnis ini. Ketika beliau, orang yang kita ajak, akhirnya join, ikut, sama seperti kita, beliau ngambil paket bronze, kita akan dapat komisi 130.000. Sesimpel itu bisnisnya, Bapak Ibu. Kemudian kalau silver, tentu komisinya akan lebih besar, 364.000, gold 832.000, dan platinum 1,8 jutaan. Dan ini potensinya bisa berkembang terus, terutama ketika Anda membuka 2 cabang. Kalau 2 cabang, ketika Anda di bronze bukan 260.000, tapi justru malah menjadi 364.000 rupiah, Bapak Ibu. Kalau di platinum bisa 4,8 juta. Bayangkan, dengan kita menjalankan bisnis ini, cuman ngajak 2 teman kita, mereferensikan bisnis ini ke 2 teman kita sudah punya penghasilan di atas 4 juta sebulan. Dan ini kalau kita teruskan, potensi bisnisnya bisa luar biasa dahsyat. Karena di bronze kita bisa punya potensi maksimal penghasilan per minggunya 10,4 juta per minggu, Bapak Ibu. Jadi kalau 1 bulan bisa 40 jutaan. Kalau kita platinum bisa per minggu 65 jutaan per minggu gitu. Jadi saya sarankan kalau Anda kepengen penghasilan lebih gede harusnya ke platinum gitu ya. Nah, terus untuk memulainya gimana? Untuk modalnya gimana gitu ya. Kita lihat di luaran. Kita ngomongin bisnis di luaran. Fast food terkenal salah satu contohnya ya, franchise dari Amerika itu perlu modal 10 miliar untuk kita bisa punya penghasilan 20 jutaan per minggu. Di bisnis ini kita hanya perlu silver untuk bisa punya bonus penghasilan yaitu 20,8 juta per minggu gitu ya. Dan di silver itu kita hanya cukup perlu modal investasi produk, beli paket produk senilai 3,4 juta. Jadi sangat murah sekali. 3,4 juta kita beli produk, yang dimana produk ini nanti kita bisa buat berbisnis, kita bisa konsumsi sendiri juga, dan kita punya penghasilan 20 jutaan per minggu gitu. Apalagi kalau platinum kita bisa punya 65 juta per minggu dari bisnis ini. Dan kalau mungkin Anda, kalau platinum kelihatannya angkanya cukup nggak kecil gitu Pak ya, 13,6 juta. Anda bisa punya alternatif cara untuk menjadi platinum, yaitu Anda bisa mengakumulasi pembelanjaan Anda sampai di gold, dan kemudian setelah itu Anda merekrut atau mereferensikan 2 cabang tim Anda, 2 cabang orang yang Anda kenal untuk gold, dan Anda akan otomatis menjadi platinum tanpa harus menambah pembelian produk lagi, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah Anda sudah memilih, sepertinya saya di bronze, silver, gold, atau platinum nih, misalkan di gold gitu ya. Anda ketika sudah mulai di gold, Anda selanjutnya akan memasuki tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini sesuai dengan akumulasi omset Anda pribadi dan tim Anda nantinya. Kalau Anda punya akumulasi omset kurang dari 2.600 PV, Anda disebut seorang bintang 4. Kalau Anda punya akumulasi pembelian pribadi senilai 2.600 PV, gitu ya, Anda disebut seorang bintang 5. Kalau Anda akumulasi pembelanjaan pribadi dan timnya senilai 65.000 PV atau 85 jutaan, Anda akan naik ke bintang 6. Dan kalau ini diakumulasi terus sampai Anda punya omset 425 jutaan,
Anda akan naik ke bintang 7 dengan membantu 2 cabang bintang 6. Dan untuk naik ke bintang 8, Anda perlu membantu 2 bintang 7 dengan akumulasi omset 1,7 miliar, Bapak Ibu. Dan akumulasi omset ini menariknya adalah tanpa batas waktu. Jadi artinya Anda mulai mengakumulasi mulai sekarang berapapun, berapa PV pun, berapa rupiah pun, itu akan dicatat terus sampai selamanya, sampai tanpa batas waktu. Artinya cepat atau lambat kita akan nyampe ke bintang 8. Nah, setelah bintang 8, Anda cukup membantu tim Anda tadi. Yang 2 cabang tadi Anda bantu jadi bintang 8, Anda akan masuk ke tahap internasional, tahap kehormatan gitu ya, yaitu seorang Bronze Lion. Di Bronze Lion ini menariknya Bapak Ibu, itu Anda akan mendapatkan sharing internasional, 1% omset di seluruh dunia. Nah, itu Anda akan mendapatkan 1%-nya dibagi ke seluruh Bronze Lion di dunia. Nah, selanjutnya Anda bisa buka cabang lagi. Yang ketiga, bantu 3 orang bintang 8, Anda Silver Lion. Bantu 4 cabang bintang 8, Anda Gold Lion. Dan bonus sharing internasional lebih gede lagi. Diamond Anda bisa bantu 5-10 cabang bintang 8, Anda disebut 1-5 Diamond. Director Anda bantu 4 orang Gold Lion, Anda bisa jadi director dan executive director. Anda bisa bantu 4 orang director, Anda akan menjadi executive director. Nah, ini director sudah banyak di Indonesia gitu ya. Begitu juga nanti ketika Anda di Lion above ya, Bronze Lion, Silver Lion sampai director tadi, Anda akan mendapatkan yang namanya special reward. Nah, ini total special reward yang akan dibagikan untuk kita semua berperingkat Bronze Lion ke atas gitu ya. Itu senilai 2,5 miliar Bapak Ibu untuk kita semua gitu ya. Dan ini semua sudah dibagikan, mohon maaf, ini sudah dibagikan. Jadi ini sudah jadi bukti Bapak Ibu, bukan lagi janji. Tapi sudah ada bukti mulai awal pertama kali bisnis ini 2000 masuk ke Indonesia sampai akhir 2020 ini, untuk penerima cash reward 5.000 sampai 20.000 dolar itu sudah ada 393 orang penerimanya di Indonesia aja ini, belum di negara-negara lain. Untuk yang 25.000 sudah ada 100 orang, 50.000 sudah ada 70 orang, dan 100.000 dolar sudah ada 32 orang. Jadi sudah banyak sekali yang menjadi bukti dari bisnis ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk menjalankan bagaimana biar kita bisa dapetin rewardnya, biar bisa punya potensi penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta dari bisnis ini, Anda nanti akan dibantu, disupport oleh support system kita, yaitu One Vision, di mana One Vision ini menyediakan sistem dan strategi yang sangat sederhana, yang membuat kita semua bisa menjalankan. Dan kalau kita semua bisa menjalankan, tentunya lebih mudah untuk diduplikasi atau dilakukan oleh banyak orang, gitu ya. Ada 7 langkah yang nanti akan kita lakukan. Dan di 7 langkah ini Anda bisa belajar lebih banyak di starter pack, ada bukunya, Anda bisa beli di One Vision, ada CD audio, NetP juga, dan nanti ada pertemuan-pertemuan yang namanya Network Development Training, Anda bisa tanyakan ke para pengundang Anda untuk memahami 7 langkah lebih detail. Nah, ini ada salah satu pertemuan yang biasa kita adakan sebelum pandemi gitu ya, dari One Vision yang namanya Vision Seminar Bapak Ibu. Latar belakang dancer. Latar belakang ibu rumah tangga. Sebagai mahasiswa yang lulusannya SMA. Guru. Berusaha pedagang kaki lima. Pengusaha keren travel. Perawat. Mantan asisten Vice Presiden Bank. Karyawan BUMD. Buruh pabrik. Saya dokter. Anggota polisi. Purnawirawan TNI. Karena saya melihat bahwa di bisnis ini saya bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bisnis ini sekali lagi bukan hanya soal uang, bukan. Bisnis ini mengenai diri kita, membentuk diri kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh ntar ada saatnya Anda bayar juga di hidup Anda.
Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupannya kemudian gitu. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda Bapak Ibu. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Karena menurut saya banyak orang hari ini Pak, mau sukses di bisnis ini dia mau pelajari dulu semua baru jalankan. Menurut saya Bapak Ibu Anda kerjakan aja Bapak Ibu. Anda harus percaya Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling enggak percaya pada Tuhan, bahwa Anda itu boleh sukses dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Kritis itu memang penting, kita harus kritis. Tapi jangan sampai kritis kita membuat kita menutup diri terhadap sebuah peluang. Prioritas pertama pekerjaan Anda di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang. Yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian mereka untuk mendapatkan uang. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Ya, itu tadi cuplikan dari Vision Seminar Bapak Ibu. Anda bisa lihat sendiri tadi di Vision Seminar itu banyak sekali latar belakang, berbagai macam latar belakang. Mereka bisa menjalankan bisnis ini dan mereka juga bisa sukses melewati bisnis ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, gimana cara menjalankan bisnis ini secara simpel gitu ya. Yang pertama, Anda cukup dalam satu bulan, mereferensikan 2 orang teman Anda untuk Anda ajak kerjasama di bisnis ini. Dan selanjutnya, di bulan kedua, Anda cukup duplikasikan itu. Ajarin rekan Anda, ajarin partner Anda tadi untuk melakukan hal yang sama seperti Anda. Dan itu biarkan terduplikasi terus sampai bulan ke-10. Dari bulan ke-10 aja, nanti Anda bisa punya tim 1024 orang Bapak Ibu, dari multiplikasi yang Anda lakukan. Dan ingat, Anda di sini kerjanya nggak sendirian. Anda akan dibantu tim, dan tim pun akan fokus ke 2 orang yang akan dibantu, yaitu Anda, gitu ya, salah satunya. Nah, kalau misalkan Anda duplikasikan ini terus, bekerja sama dengan tim, tentunya sangat cepat sekali kita bisa mencapai angka 1024 orang tim di bisnis kita. Dan kalau Anda di posisinya bronze, Anda bisa punya potensi penghasilan 41 juta per bulan dari bisnis ini. Kalau Anda platinum, Anda membership-nya memilih platinum, Anda bisa mendapatkan potensi penghasilan 260 juta per bulan dari bisnis ini, Bapak Ibu. Oke, jadi Anda langsung saja tanyakan ke pengundang Anda nanti gimana untuk menjalankan bisnis lebih jelas. Dan kunci yang kedua yang nggak kalah penting yang ingin saya sharingkan adalah tentang kunci kesehatan, Bapak Ibu. Di mana kita tahu sendiri saat ini kesehatan sangat-sangat penting untuk kita semua, gitu ya. Dan sadarkah kita ternyata ada lebih dari 1000 macam toksin atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita ini setiap hari, Bapak Ibu. Macam-macam. Mulai dari rokok, parasit, sinyal nanti CO2, macam-macam, termasuk virus yang setiap hari kita nggak tahu kita terkena atau enggak, tapi kita perlu jaga-jaga, Bapak Ibu. Dan menurut survei WHO, orang yang benar-benar sehat ini itu cuma 5%. Ini surveinya pun sebelum pandemi, Bapak Ibu. Orang yang benar-benar sehat cuma 5% di dunia ini. 20%-nya orang yang sakit, yang benar-benar sakit, gitu ya. Dan 75% yang paling banyak adalah yang sehat bermasalah, gitu Bapak Ibu. Kelihatannya sehat, tapi ternyata banyak masalah di dalam tubuhnya. Timbul gejala-gejala sehat bermasalah. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, mungkin Anda punya kenalan yang mudah lelah, obesitas, atau mungkin Anda ngerasa perut buncit, rambut rontok, stres, sulit konsentrasi, dan macam-macam itu. Itu gejala sehat bermasalah, Bapak Ibu. Dan kalau dibiarkan, yang terjadi bukan malah kita tambah sehat, tapi justru malah tambah sakit, gitu. Makanya kita perlu cegah sebelum yang namanya sakit ke tubuh kita, gitu ya. Ini menurut koran harian Kompas, 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Wah, jadi kalau misalnya kita nggak sehat nih, wah, yang bahaya bukan cuman kesehatan kita, tapi kantong kita juga bahaya, karena bisa bikin satu keluarga bangkrut, gitu Bapak Ibu. Nah, ini nih solusinya Bapak Ibu. Kita bisa makan yang namanya makanan kesehatan. Nah, makanan kesehatan yang kami tawarkan ini adalah 5.000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok kuno dengan pengolahan teknologi modern. Jadi bahannya alami,
herbal gitu ya, dan konsep kesehatan kita adalah pencegahan. Selain itu kita juga punya banyak sertifikat dan penghargaan internasional, jadi Anda nggak usah khawatir, kita punya syariah untuk bisnisnya. Anda tadi saya jelaskan potensi bisnisnya, itu semua hitungannya sudah syariah. Produknya, produk makanan kesehatannya halal, halal grade A, produksinya halal, bahannya juga halal, quality control ada QMS, ISO, GMP, dan 500 brand terbaik di Asia, gitu ya. Brand kita termasuk salah satu brand terbaik di Asia, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Perusahaan supply kita dengan bangga saya perkenalkan Tiens Internasional atau Tiens Syariah di Indonesia. Nah, Tiens ini kantor pusatnya di Wuxing Development Area di Tianjin, Cina, dan berdiri tahun 95, pada tahun 2000 masuk ke Indonesia. Nah, saya sudah satu kali tahun 2019 sebelum pandemi saya ke sana di pabrik baru ini, dan ini memang benar-benar luas sekali Bapak Ibu pabriknya. Kalau keliling aja mungkin berangkat pagi pulang sore kali ya kalau keliling ke perusahaan itu. Dan menariknya lagi, Tiens ini sudah punya cabang di 110 negara. Nah, ini kita ngomongin bisnis, kalau cuman lokal, ya mungkin potensinya nggak akan bisa semaksimal dan segede itu. Tapi karena ada di 110 negara, ini yang membuat kita bisa punya bisnis dan punya income yang cukup gede, karena kita punya omset di ratusan negara nantinya, Bapak Ibu. Dan ini semua tentunya bisa besar seperti itu, perusahaan Tiens bisa besar, karena foundernya, Bapak Ibu. Foundernya, Mr. Li Jinyuan ini adalah salah satu orang terkaya di Cina dengan total aset lebih dari 10 miliar US dollar, dan beliau setiap masuk ke pemerintahan gitu ya, ke negara selalu diterima oleh kepala pemerintah, Perdana Menteri, Presiden. Waktu masuk Indonesia diterima Bapak Amsahas, Wakil Presiden saat itu, dan waktu serah terima syariah juga langsung oleh Ketua DSN MUI waktu itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan produk-produk kita banyak sekali Bapak Ibu. Salah satu produk yang utama yaitu kalsium di produk utama perusahaan Tiens. Jadi sebelum itu kita bisa lihat video profil dari Tiens Bapak Ibu. Ya, itu tadi sekilas company profile dari perusahaan Tiens, Bapak Ibu. Tiens nggak cuma bergerak di bidang kesehatan, sekarang kita punya hospital, kita punya juga hotel gitu ya. Kita juga punya macam-macam gitu ya di perusahaan Tiens. Nah, ini produk utamanya yang tadi saya jelaskan yaitu kalsium, Bapak Ibu. Kenapa kalsium itu penting? Nah, ini yang perlu kita pahami nih. Karena sebenarnya manusia kita nih di dunia itu perlu 1000 mg asupan kalsium setiap hari untuk jantung, untuk otak, untuk pencernaan, dan untuk
kesuburan kita itu butuh ion kalsium, Bapak Ibu. Dan kalau misalkan kita mencukupi dari nutrisi yang selama ini kita makan, ya kalau di Indonesia 4 sehat 5 sempurna gitu ya, kita hanya memenuhi 350 mg faktanya. Kekurangannya kita bisa kekurangan sampai 650 mg per hari, Bapak Ibu. Nah, bayangin kita hidup sudah berapa hari di dunia ini. Dan kekurangan kalsium ini bisa mengakibatkan kita osteoporosis dan juga 100 macam penyakit yang lain gitu ya. 100 macam penyakit yang lain ini yang mengerikan, Bapak Ibu. Dan inilah kelebihan kalsium TIENS, Bapak Ibu. Yang pertama, alami organik, diekstrak langsung dari sumsum tulang belakang sapi segar gitu ya. Yang kedua, kandungan kalsiumnya tinggi, setara dengan 4 gelas susu, 1 gelasnya gitu ya. Dan penyerapannya 90%, diserap 90% oleh tubuh. Jadi nggak bikin pengendapan di ginjal maupun di empedu gitu ya. Dan yang keempat, ada tambahan vitamin dan mikronutrien di kalsiumnya. Nah, ini seri kalsium dari produk TIENS. Ada yang namanya nutrien kalsium powder atau kita biasa sebutnya kalsium 1. Kalsium 1 ini bagus untuk 13 tahun ke atas, untuk tulang, untuk patah tulang. Saya punya salah satu anak dari kenalan saya gitu ya, itu sempat patah tulang waktu SMP dan divonis dokter katanya 4 bulan baru bisa pulih benar-benar sembuh. Tapi beliau ngasih anaknya kalsium gitu ya, dikasih kalsium rutin setiap hari selama 3 minggu dan alhamdulillah selama 3 minggu itu akhirnya si anak ini bisa kembali beraktivitas dan tulangnya sudah normal kembali, Bapak Ibu. Padahal awalnya patah tulang gitu ya. Nah, itu luar biasanya dari produk kita nutrien kalsium powder. Dan yang kedua ada Shutang kalsium powder, ini bagus banget untuk penderita diabetes karena ada tambahan pumpkin powdernya. Dan yang ketiga kalsium powder for children gitu ya. Ini untuk anak-anak untuk 12 tahun ke bawah. Bagus banget untuk kecerdasan, untuk pertumbuhan karena proteinnya cukup tinggi, bagus banget untuk anak Anda mungkin yang sedang masa pertumbuhan gitu ya. Dan ada produk yang lain, ada Jangjeti. Jangjeti ini bagus buat detoks seluruh tubuh kita, toksin-toksin. Saya minum setiap hari. Jangjeti ini bagus untuk membersihkan pencernaan yang kurang lancar gitu ya. Terus kemudian Renuf ini untuk pernafasan. Zinc sama Mooncott. Renuf, Zinc sama Mooncott ini bagus untuk penderita COVID gitu Bapak Ibu ya. Bulan Februari saya sempat positif corona COVID waktu itu dan di situ saya konsumsi Renuf, Zinc sama Mooncott ini bagus sekali, cepat sekali pemulihannya. Dalam waktu saya seminggu saya konsumsi yang awalnya di swab positif gitu ya, setelah 1 minggu tambah 3 hari saya swab lagi sudah negatif Bapak Ibu. Nah itu salah satunya adalah dibantu oleh produk Renuf, Zinc sama Mooncott ini. Selain untuk COVID kita juga punya produk yang banyak banget, ada chitin-chitosan, ada grape extract, spirulina, Vitaline. Ini kalau chitin-chitosan ini serat ganda, bagus untuk pencernaan. Buat Anda yang mungkin ada masalah di usus, di lambung, itu chitin-chitosan sangat bagus. Terus kemudian grape extract, ini saya punya kenalan penderita stroke. Itu beliau selama 6 tahun itu lumpuh, harus terbaring di tempat tidur gitu ya. Dan saya bilang coba konsumsi grape extract Pak sama kalsium sama Mooncott saat itu. Beliau konsumsi setiap hari, grape extractnya nggak pernah bolong gitu ya, nggak pernah luput. Itu selama 3 bulan beliau konsumsi, alhamdulillah sudah mulai bisa jalan saat itu Bapak Ibu. Itu luar biasanya grape extract. Spirulina bagus untuk nutrisi dalam tubuh, terutama untuk Anda yang jarang sekali minum atau makan makanan yang bergizi gitu ya, sayur-sayurannya kurang, itu bisa konsumsi spirulina. Kalau Vitaline, vitamin E yang cukup bagus untuk kulit, bagus untuk daya ingat. Vitaline ini bagus juga untuk antioksidan untuk tubuh kita, Bapak Ibu. Next, produk lain, produk lain kita juga punya banyak sekali, Bapak Ibu. Salah satunya kita punya pasta gigi, kita ada spirulina untuk masker, ada pupuk untuk pertanian, ada skincare Celestiane, ada matras untuk kesehatan,
ada pembalut iris juga, dan macam-macam. Anda bisa tanyakan ke para pengundang Anda, beserta testimoni yang dimiliki oleh para pengundang Anda. Tentunya banyak sekali pastinya. Oke, next Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Dan untuk informasi yang lebih lengkap, Anda bisa hubungi para pengundang Anda bisa tanyakan lebih lanjut ke para pengundang Anda. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke MC kita, Ibu Anissa. Terima kasih. Iya, mohon maaf ada sedikit gangguan di sini. Terima kasih Bapak Rizky Mulyawardana ya, luar biasa sekali penjelasannya tadi ya. Semoga Bapak Rizky sehat selalu dan keluarganya serta bisnisnya bisa besar. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Kita akan berkenalan dengan beliau-beliau ya, pelaku bisnis ini. Yang pertama kita akan berkenalan dengan peringkat internasional. Ya, beliau berada di Kota Depok. Latar belakang beliau adalah mantan pelatih bela diri. Peringkat beliau saat ini adalah Silver Lion, dan reward yang beliau dapatkan adalah Glory Trip Cina, DHO Korsel, dan DHO Thailand. Langsung saja kita sambut Bapak Nasril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasril. Latar belakang saya berasal dari Kota Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu, hari ini saya berada di rumah, tetapi masih bisa menjalankan dan membangun aset dengan TNS dan One Vision, Bapak Ibu. Latar belakang saya pengusaha yang kebetulan mantan pelatih bela diri, Bapak Ibu. Reward yang sudah saya dapat, alhamdulillah dapat jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Pertama Cina, kemudian ke Korea Selatan dan Thailand, Bapak Ibu. Oke. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu, sewaktu pertama kali saya kenal usaha ini, waktu itu masih kuliah tingkat akhir, saya sempat negatif Bapak Ibu. Saya pikir bisnis ini haram, saya pikir hanya menguntungkan yang di atas atau orang yang gabung belakangan jadi sapi perah. Sampai akhirnya saya datang ke satu seminar, justru bisnis ini luar biasa, sudah dapat sertifikasi syariah, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, orang-orang yang memang kompeten untuk menjudge ini halal atau haram, dan justru saya sangat bangga sekali bisa kerjasama dengan TN Syariah Bapak Ibu, dan di acara seminar tersebut saya justru melihat satu peluang usaha seperti yang Pak Rizky Mulyawardana tadi sebutkan, potensinya luar biasa. Dan di situ akhirnya saya memutuskan untuk serius. Alhamdulillah, selain dapat reward yang keluar negeri gratis tadi, alhamdulillah melalui usaha ini saya bisa menikah dengan biaya sendiri dan bisa mengumrohkan orang tua. Dan di tengah pandemi seperti ini, alhamdulillah Bapak Ibu, kami bisa membeli sebuah family car secara tunai Bapak Ibu, tanpa kredit kayak gitu. Dan beruntung sekali Bapak Ibu, di sesi akhir nanti Anda bisa melihat langsung kita sama-sama belajar dengan anak muda, seorang ayah muda, Pak Ruli Wahyudi, Director dari Bandung, di mana beliau tidak hanya sukses sendirian, tapi beliau bisa sukses membantu sebanyak mungkin orang yang ada di tim bisnisnya Bapak Ibu. Nah, bisnis ini sangat mulia Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, seorang penulis buku terkenal. Bisnis ini for people who like helping people. Buat orang-orang yang suka bantu orang lain. Saran saya segera ambil keputusan Bapak Ibu. Kita sama-sama dengarkan sesi akhir nanti. Mungkin Bapak Ibu 1-2 kalimat dari Pak Ruli Wahyudi itu bisa menjadi masa depan kita menjadi jauh lebih baik Bapak Ibu. Dan sekian dari saya, sukses untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC Ibu Anissa dari Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bapak Nasril. Semoga Bapak Nasril dan keluarga sehat selalu dan bisnisnya berkembang. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut berkenalan dengan peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya, beliau adalah seorang mantan supplier alat listrik, dan beliau sekarang berada di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peringkat beliau sekarang adalah Gold Lion, dan reward yang sudah beliau dapatkan family car dan free trip 15 negara. Langsung saja kita sambut Gold Lion Indonesia, Bapak Jeki Sanjaya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar Anda hari ini? Saya Jeki Sanjaya mendoakan semoga kita sehat dan sejahtera selalu. Ya, saat ini saya lagi di rumah, tepatnya di Pangkal Pinang, Pulau Bangka Belitung. Dan saya masih bisa menjalankan membangun aset bersama TNC dan One Vision
Dan saya merasa bersyukur sekali Bapak Ibu berada di perusahaan TNC ya. Bapak Ibu, di awal saya jalankan usaha TNC ini, latar belakang saya adalah seorang pengusaha. Kalau saya melihat dari kacamata seorang pengusaha Bapak Ibu, bahwa untuk jalankan bisnis TNC ini modalnya kecil sekali, hanya 99.000. Yang penting Bapak Ibu harus percaya kepada para pengundang Anda hari ini, kerjasama dengan mereka, kerja keras Bapak Ibu, saya yakin Anda juga akan sukses ya. Nah Bapak Ibu, dari usaha ini saya sudah banyak mendapatkan reward-rewardnya juga. Saya dapat jalan-jalan gratis ke 15 negara, 3 benua. Saya juga dapatkan family car-nya senilai 15.000 US dollar. Dan juga saat ini kami lagi membangun rumah impian anak kami ya, 2 lantai di Pulau Bangka. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bukan itu juga, bukan materi. Yang paling penting adalah saya dapatkan time freedom. Bisa bersama dengan orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu. Bapak Ibu, bisnis ini sederhana. Kalau Bapak Ibu jalankan serius, ya, ambil keputusan hari ini untuk bergabung, saya yakin keputusan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda 1, 2, 3 tahun ke depan. Kenapa? Karena potensi dari bisnis ini sangat luar biasa. Ya, yang sudah dijelaskan sangat luar biasa tadi oleh Bapak Rizky Mulyawardana tadi tentang potensi dari bisnis TNC. Apalagi nanti Bapak Ibu di akhir Anda akan mendengarkan sharing langsung dari seseorang yang sudah sukses di bisnis TNC. Jaringan bisnis beliau sudah di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Ya, beliau sudah berperingkat direktur, Bapak Ruli Wahyudi dari Bandung. Dan nanti Bapak Ibu, Anda akan mendengarkan sharingnya langsung dari beliau. Semoga sepatah dua patah dari beliau akan membuka pikiran Anda dan masa depan Anda ke depannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya Jiki Tanjaya dari Pulau Bangka Belitung. Sukses untuk Anda semua. Saya kembalikan ke MC, ke Ibu Anissa Budi di Solo. Terima kasih. Terima kasih, sangat luar biasa sekali ya sharing dari Bapak Jeki. Semoga Bapak Jeki dan keluarga sehat selalu dan bisa tambah besar. Oke Bapak Ibu, kita berada di sesi terakhir, di mana di sesi ini kita akan mendapatkan sharing spesial dari seorang yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Latar belakang beliau seorang sarjana geologi ITB, dan reward yang sudah beliau dapatkan adalah All Reward Achiever dan free trip puluhan negara di 5 benua Bapak Ibu. Ya. Dan sekarang peringkat beliau itu Direktur 3 Diamond Gold Lion. Sebelum kita simak, mari kita lihat video profil berikut ini.
Bapak Ibu, langsung saja kita simak sharing spesial dari Direktur Three Diamond Goldland, Bapak Ruli Wahyudi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua rekan-rekan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, hari ini saya ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Ruli, buat yang belum kenal, saya ada di rumah saya di Bandung. Saya memulai usaha ini sudah sekitar 18 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di Teknik Geologi ITB sampai saya lulus. Hari ini saya kebagian untuk cerita mengenai bisnis ini. Jadi saya cerita sedikit. Saya dulu orangnya nggak bisa diatur waktu dari SMA kuliah. Pokoknya orangnya mencintai kebebasan. Makanya ketika waktu itu ada teman saya namanya Rizky Kanata, itu senior di SMA, senior juga di ITB. Dia waktu itu cuma cerita, ada bisnis, mau nggak dengar presentasinya, dengar penjelasannya. Ya saya mikir namanya dengar penjelasan kan nggak ada ruginya ya. Ya udah saya dengar aja. Waktu itu dibilang bahwa kita di sini jualan obat, kita bangun jaringan, kita bangun aset. Saya dulu nggak paham kata yang namanya aset itu artinya apa, sama sekali nggak paham karena kuliah saya juga teknik. Terus waktu itu saya dijelasin lagi sama Pak Rizky, dibilang ini kalau kita jalankan serius, kita bisa punya aset yang artinya uang datang terus walaupun kita nggak kerja lagi. Nah, di situ saya waktu itu langsung tertarik. Saya bilang, oke, gue pasti join. Gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya ngomong pasti join, berbulan-bulan saya nggak join-join. Saya menghindari Pak Rizky. Mungkin sebagian dari Anda ada yang punya prospek atau kenalan seperti itu. Ya, saya juga dulu seperti itu. Saya cuma mau cerita, nggak semua orang sukses di sini, ya masuknya langsung positif, bisnisnya langsung jalan. Itu semuanya beda-beda ceritanya. Jadi nanti akan ada ceritanya masing-masing. Nah, yang saya tangkap dari presentasi pertama, waktu dijelaskan Pak Rizky adalah gini, simpelnya setiap orang, termasuk saya, itu punya impian, punya dream. Apa yang mau dituju, dia mau kemana, apa yang mau diwujudkan dalam hidup ini, ekstrimnya sebelum meninggal atau sebelum mati mau ngapain gitu. Apa yang mau diberikan kepada orang-orang yang dicintai, orang tua, istri, anak, dan lain-lain. Nah, untuk mewujudkan itu, tentunya kita perlu kendaraan. Jadi analogi sederhana adalah, saya tinggal di Bandung, saya mau ke Surabaya. Paling cepat, saya naik pesawat 1 jam sampai. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman yang di rumah, kalau naik kereta bisa nggak? Bisa, mungkin 15 jam baru sampai. Naik mobil, karena ada tol, sekarang langsung nyambung Bandung-Surabaya, mungkin lebih cepat, 12 jam, mungkin ya. Pertanyaan saya lagi, naik sepeda bisa nggak kira-kira? Bisa juga, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Terus pertanyaan lagi, jalan kaki bisa nggak? Bisa, mungkin 2 minggu. Jadi dari pertanyaan tadi adalah gini, cepat atau tidaknya kita sampai ke tujuan kita, itu tergantung kendaraannya. Sama juga, berapa cepat kita sampai untuk mewujudkan impian kita, tergantung kendaraannya. Jadi anggaplah bisnis ini bisnis yang bisa menjadikan kendaraan, bisa menjadi kendaraan untuk kita, masing-masing individu, setiap dari Bapak Ibu yang nonton, untuk mewujudkan impiannya. Nah, sekali lagi, di pandemi ini, kita banyak belajar banyak hal Bapak Ibu. Yang pertama tentunya kita belajar yang namanya kesehatan itu penting. Orang yang dulunya jorok, jadi bersih. Yang dulunya nggak pernah cuci tangan, jadi cuci tangan terus. Yang dulunya nggak pernah olahraga, jadi kepaksa olahraga. Karena balik lagi, si virus COVID ini, kalau orang yang imunitasnya kuat, insya Allah dia kena pun tidak bergejala. Kalaupun bergejala hanya ringan. Jadi balik lagi, banyak pelajaran yang kita dapat soal dari virus ini, dari wabah, dari pandemik ini. Yang pertama, orang jadi lebih peduli kesehatan. Nah, kebetulan bisnis kita, TNS dan One Vision, terutama TNS-nya, produk kita adalah produk kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal kesehatan, kita bicara soal manusia. Itu kebutuhan pokok manusia yang ya selama manusia ada, berarti manusia itu butuh sehat. Kebutuhan inti Bapak Ibu. Mau profesinya apapun, mau dia ustadz, pendeta, pemuka agama, mau dia direktur, mau dia apapun, dia CEO dan lain-lain,
Kalau dia nggak sehat, dia nggak akan bisa maksimal, tidak akan bisa produktif. Jadi kesehatan itu penting. Nah, karena itu saya percaya Bapak Ibu, karena produk kita luar biasa. Saya by the way udah 18-19 tahun di bisnis ini, sudah banyak sekali melihat orang kebantu kesehatannya, baik yang penyakit berat maupun yang sekarang yang kena COVID bisa sembuh, termasuk orang tua saya, adik saya bisa banyak kebantu lewat produk-produk kita. Jadi selama ada manusia, selama itu pula bisnis ini akan ada, karena kita di bidang kesehatan. Nah, jadi balik lagi buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita ada di bisnis yang tepat. Dan tren masa depan mau kayak gimana pun, tetap aja bisnis kesehatan itu akan jalan. Contoh gini ya, ada mungkin bisnis yang sejalan dengan perkembangan dia hilang. Contoh misalnya wartel. Orang tahun 2000 awal semuanya buka wartel. Setiap gang ada wartel. Tapi sekarang karena sudah nggak ada orang nelpon pakai telepon rumah, yaitu bisnis hilang. Warnet juga sama. Dulu orang main game datang ke warnet berjam-jam sampai nginep di warnet. Tapi karena tadi balik lagi, karena sekarang udah orang main gamenya di HP, di smartphone, jadi ya udah warnet nggak ada juga. Tapi balik lagi, kalau kita bicara kesehatan, suplemen yang memang sudah terbukti khasiatnya, diakui juga oleh dunia, oleh Depkes dan lain-lain. Kalau kita bicara orang sakit, kan nggak mungkin pakai digital, di email udah sembuh belum? Kan nggak bisa Bapak Ibu. Tetap aja harus ada suplemen atau obat yang masuk ke badan dia. Jadi balik lagi, insya Allah saya yakin sekali bisnis kita akan terus ada, bahkan bisa berlipat sejalan dengan pandemi ini, malah selaras gitu Bapak Ibu. Nah, saya cerita sedikit, saya mulai di sini dulu dengan tidak ada background kesehatan sama sekali, tidak ada background marketing sama sekali. Saya hanya ngikutin sistem yang udah ada. Jadi balik lagi, kita beruntungnya ada One Vision, ada orang-orang yang sudah membuat sistem yang sudah teruji, hampir 20 tahun, bisa membuat orang dengan background apapun, latar belakangnya. Saya benar-benar bilang apapun tuh literally, benar-benar apapun. Ada yang cleaning service, ada yang dosen, ada yang profesor, ada yang pengusaha, udah kaya sebelumnya, sebelum join di sini. Jadi apapun backgroundnya, asal dia mau ngikutin sistemnya, itu bisa jalan, bisa berhasil di sini. Sama dengan misalnya kita masuk pabrik sosis, ada sapi, kita potong, masuk pabrik sosis, dagingnya diproses, akhirnya keluar sosis. Mau sapinya warna putih, belang-belang, coklat, mau hitam juga, ya keluar jadinya sosis, karena ada sistem di situ. Nah, sama aja, One Vision-nya adalah sistem. Orang dengan background apapun, latar belakang pendidikan apapun, asal mau ikutin sistemnya, insya Allah bisa berhasil, bisa juga menjadi diamond, bahkan bisa menjadi director. Nah, Bapak Ibu, saya mau share sedikit apa yang jadi pengalaman saya. Ini saya zaman dulu ya, saya mau share ke Anda. Ya. Mohon dicek, Pak Budi udah keluar ya gambarnya ya. Pak Budi atau Pak Dito. Udah oke ya? Udah, Oke. Pak. Oke, sip. Jadi ini zaman saya kuliah, ini di Karangsambung, di Jawa Tengah, dekat Kebumen, sekitar 18 tahun lalu, zaman saya kuliah. Jadi ini pas banget momen ini, pas saya baru join TNC, join bisnis ini. Jadi background saya dulu ya gini, kuliahnya ngeliat batu, begajulan, seringnya berantem, jarang kuliah. Tapi balik lagi, ketika saya melihat bisnis ini, saya dapat visi gitu. Saya dapat gambaran apa yang bisa diberikan bisnis ini kepada saya untuk mewujudkan impian saya. Makanya saya seriusin di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit bahas soal batu bara dan berlian. Ini salah satu bahasan favorit saya. Batu bara dan berlian sama-sama punya unsur karbon pembentuknya. Tapi bedanya berlian itu indah, dipakai di cincin. Batu bara, nggak ada yang pakai cincin batu bara. Kenapa? Bisa berlian indah, padahal sama-sama unsur pembentuknya karbon, karena berlian itu kena heat and pressure, kena panas dan kena tekanan. Nah, unsur karbon aja kena tekanan dan panas bisa berubah menjadi yang lebih indah. Apalagi kita manusia, Bapak Ibu. Jadi balik lagi, saya cuma mau sharing aja. Di tengah pandemi ini, saya yakin banyak orang yang mengalami tekanan yang mungkin belum pernah dirasakan. Baik dari segi ekonomi, mungkin dipotong gajinya di kantor, mungkin dari segi kesehatan, ada keluarga yang terpapar atau Anda sendiri terpapar. Terus dari segi hubungan, mungkin karena terbiasa ngantor pulang atau berbisnis pulang, sekarang di rumah 24 jam selama hampir setahun mungkin ketemu terus, malah ada masalah hubungan. Ya percayalah Bapak Ibu, itu bagian dari tekanan, dari masalah itu bagian dari
hal yang membuat kita bisa naik kelas secara pribadi. Kalau kita bisa lewatin itu, insya Allah tiap Bapak Ibu bisa menjadi orang yang lebih keren, lebih indah, lebih luar biasa lah daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, Muhammad Ali pernah bilang satu hari bahwa saya benci setiap menit latihan, tapi saya bilang jangan berhenti sekarang, menderitalah. Kalau perlu menderita sekarang, tapi hiduplah di sisa hidup kita sebagai seorang juara. Muhammad Ali, nggak ada yang nggak kenal Muhammad Ali. Ini petinju legendaris dari Amerika Serikat, dari US, dan dia melewati banyak hal dalam hidupnya. Ini pesan dari beliau. Nah, saya mau cerita dikit. Tadi saya bilang saya mulai di sini pas kuliah awal. Terus saya jalankan usaha ini sambil kuliah. Jadi dulu kerjaan saya cuma kuliah. Terus saya naik bis ngembangin ke Lampung, kadang ke Jakarta. Waktu main saya tukar dulu sementara. Jadi Bapak Ibu, balik lagi, prosesnya harus kita lewatin. Walaupun kita sekarang jalankan online, tetap akan ada waktu yang harus kita luangkan untuk bangun jaringan, untuk coaching. Walaupun sekarang secara online Bapak Ibu. Jadi dulu, waktu saya main, waktu saya nonton bola, waktu saya main bola, waktu saya naik gunung, itu saya hilangin dulu, sementara saya ngejar gol di bis ini. Saya belajar dari satu buku, Bapak Ibu, namanya ngejar gol, pasti hidup kita nggak seimbang. Jadi kalau kita ngejar gol, ngejar sesuatu yang kita pengen banget, itu pasti istirahat kurang, waktu main nggak ada, tapi kita lewatin itu. Setiap orang sukses pasti ngelewatin masa itu. Jadi sedikit cerita buat Anda, saya hari ini tidak hanya mau ngomong hasil, tapi mau ngomong proses juga. Karena kan banyak yang ngomong, wah di MLM mah yang dilihatin hasilnya aja, nggak dibicarakan prosesnya. Jadi prosesnya adalah, ya tetap kita akan luangin waktu, tapi balik lagi, semua waktu, tenaga dan uang yang kita jalankan, yang kita lewatin di bis ini, yang kita luangkan, kita pakai di bis ini, itu insya Allah jadi investasi. Dan bis ini kendaraan yang sangat cepat, sangat tepat buat Bapak Ibu di masa pandemi ini untuk bisa mencapai impian-impian kita. Nah, ini saya cerita, saya di bisnis ini alhamdulillah udah ke 5 benua, ke lebih dari 200 kota besar di seluruh dunia. Ini di Jepang, waktu nonton sumo, ini sama leader-leader waktu itu peringkat God Lion ke atas, tahun 2013 kalau nggak salah ini di Gunung Everest. Bapak Ibu, saya naik gunung sampai Everest sampai ketinggian 5.000-an. Di sini asik banget, dingin banget, dan seru lah. Di sini balik lagi, setiap orang punya impian beda-beda. Kalau saya ditanya, kok suka naik gunung? Ya karena gunungnya ada di situ, dinaikin aja. Simpelnya gitu, karena emang saya pengen aja. Jadi balik lagi, tiap orang punya impian beda-beda. Dan salah satu impian saya adalah punya waktu yang cukup, waktu luang yang cukup untuk bisa menikmati hobi saya. Ini sama Mr. Lee Jin Yuan, ini pemilik dari Tianxi, Chairman Tianxi, luar biasa nih waktu di South Africa, di kota, saya lupa di kota apa, pokoknya di negara South Africa. Nah ini nonton bola, klub saya dari dulu Barcelona, udah nonton live sekitar 4 kali. Jadi dulu waktu zaman saya bangun di sini, saya hobi nonton bola, itu saya hilangin dulu. Dan saya ngomong ke diri saya sendiri, suatu hari saya akan nonton langsung di stadionnya. Sudah pernah nonton di Camp Nou, ini waktu itu kebetulan ke Bernabeu, di atasnya Bernabeu kandangnya Madrid ya, musuhnya Barca, saya pakai spanduknya anti Madrid, ya, di bercandaan aja, ketawaan aja. Ini Indonesia punya alam yang indah, salah satu yang saya syukurin, kita punya negara yang luar biasa alamnya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Ini di Pulau Padar, di NTT, Bapak Ibu, di Pulau Komodo ya, namanya Pulau Padar. Ini salah satu scene paling indah buat saya, pemandangan alam paling indah. Ini sekitar jam 5:30 pagi, jam 6 pagi pas matahari baru terbit di sana, Pulau Padar namanya. Ini sama anak saya, Raya yang pertama, sama Gemi, istri saya di Dubai, di Padang Pasir di sana. Ini waktu saya diving. Ini sama istri saya Gemi di New York, waktu itu habis nikah, bulan madu ke New York. Saya waktu itu bulan madu di Amerika ya, di US, di United States, itu dari East Coast, terus ke West Coast, sampai San Francisco. Nah, itu kurang lebih waktunya benar-benar sebulan. Jadi buat Bapak Ibu yang baru menikah, atau yang mau menikah, nanti kan judulnya itu kan bulan madu ya, bulan madu. Honeymoon, honeymoon kan artinya bulan madu. Artinya kan, ya paling nggak harus sebulan lah. Kalau misalnya cuma seminggu, itu namanya honey week, bukan bulan madu, bukan honeymoon, tapi honey week, minggu madu. Apalagi bilang bulan madu cuma 3 hari, itu mah honey days namanya. Jadi hari madu ya. Nah, ini bercandaan aja buat Bapak Ibu biar santai di rumah.
Ini yang Magemi di Turki, ini di Turki juga. Nah ini di Afrika, di South Africa, di Cape Town ini. Salah satu kota yang menurut saya paling indah juga. Ini waktu saya haji tahun 2017. Alhamdulillah waktu itu kesempatan untuk daftar haji yang nggak pakai ngantri, furoda namanya, jalur undangan kerajaan, dapat jalurnya, saya daftar, alhamdulillah bisa haji juga. Ini di Arafah, di tenda-tenda Arafah. Jadi balik lagi buat Bapak Ibu di BIS ini, kita insya Allah tidak hanya mengejar materi, tapi bisa mengejar juga spiritual, karena kita punya lingkungan positif di sini, punya tim nanti upline yang luar biasa. Nah ini rumah saya di Bandung. Balik lagi, saya dari BIS ini kalau secara materi udah lebih dari yang saya butuhkan, sangat lebih. Saya bisa beli cash dari tahun mungkin 10 tahunan lalu, beli rumah, beli apartemen, beli dan lain-lain dari bonus Tiansi, itu udah mungkin belasan. Kadang-kadang saya lupa saya punya rumah di kota ini berapa gitu. Itu dari bisnis Tiansi semuanya. Nah ini rumah impian saya yang saya bangun di Bandung, di kawasan Dago Utara, di utara Bandung, kawasan Dago Atas. Ini dari belakangnya seperti ini, sebelah kanan ada kolam renang air panas, karena ini ketinggiannya di atas 1000 meter, jadi suhunya kalau malam bisa 17-18 derajat. Nah ini kota Bandung dari rumah saya, dari teras kamar, saya sekarang di kamar saya, kalau saya lihat keluar, kalau lagi cerah seperti ini. Terus ini kolam renang buat anak-anak berenang, ini dari tampak depannya, itu garasi motor, sepeda, dan lain-lain. Nah ini saya juga cerita sedikit, nggak apa-apa ini sharing aja, niat saya bisa menginspirasi juga buat teman-teman. Di bawah rumah saya bikin joglo, sempat waktu tahun lalu, kita buka batch untuk penghafal Quran, namanya Hafiz, Rumah Tahfiz. Nah Rumah Tahfiz ini waktu itu 13 anak, laki-laki semua, mereka pakai metode tertentu bisa menghafal Quran dalam waktu 7 bulan. Jadi mereka nginep, tidur di rumah saya, alhamdulillah bisa selesai tuh di batch pertama. Tapi karena pandemi, batch keduanya belum dilanjut lagi, Bapak. Nah, ini dalam rumah, kemarin juga baru bikin lemari, istri saya yang bikin, ini lemari baju dan lain-lain. Ini lemari baju juga, lemari jas saya. Terus quality time balik lagi. Jadi buat saya, salah satu yang bikin saya bisa berubah adalah ketika ya punya anak. Anak saya by the way 3 sekarang. Saya dulu senang keliling dunia. Saya bisa ngelihat keindahan negara-negara yang saya kunjungin. Tapi ketika saya punya anak, saya ngajak anak-anak saya keliling dunia, saya bisa melihat keindahan dari mata mereka. Itu satu hal yang berbeda buat saya. Nah makanya Bapak Ibu balik lagi di BIS ini, kalau Anda seriusin, Anda bisa menikmati yang namanya dream life Anda. Dan saya tahu setiap orang punya dream life berbeda-beda, punya impian berbeda-beda, dan insya Allah bisnis ini bisa menjadi kendaraan buat ke sana. Secara teknis balik lagi ada sistemnya, Anda tinggal ikutin, rendahkan hati, rendahkan hati Anda untuk bisa ngikutin. Karena di BIS ini background orang macam-macam bisa berhasil di BIS ini. Nah, begin with the end in mind, Bapak Ibu. Jadi kita mulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Itu yang saya belajar, salah satu hal yang saya belajar di BIS ini. Ketika kita mulai BIS ini, gunanya kita melihat orang-orang yang udah sukses, gunanya saya sharing, bukan saya mau pameran, karena kita di jalur yang sama. Kita di bisnis yang sama, saya juga pernah join jadi new member, saya pernah jadi bintang 5, saya pernah jadi bintang 6, tapi ketika saya jadi bintang 5, bintang 6, saya belajar buat menanamkan hal positif, afirmasi di pikiran saya, bahwa saya akan berhasil, saya bisa berhasil. Bahkan kalau di tahapan di buku itu namanya consider it's done. Kita belum nyampe, bersikap aja seolah-olah udah nyampe. Consider it's done. Jadi kita memulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Nah buat Bapak Ibu yang sekarang baru mulai, saya ucapkan selamat memulai, tetap semangat. Sekali lagi setiap orang akan punya kendalanya masing-masing. Setiap orang akan punya tantangan masing-masing. Tapi Allah Tuhan tidak akan memberikan kendala atau tantangan lebih dari kemampuan kita melewati itu. Oke? Ini waktu saya terima villa, reward tertinggi di Tiansi, waktu itu terimanya $100.000, kurs dolar waktu itu USD masih 13.000, jadi 1,3 miliar terimanya waktu itu. Nah ya lumayan lah kalau dibeli kerupuk banyak Bapak Ibu. Jadi balik lagi, panggung ini bukan hanya uangnya, tapi panggung ini itu memberikan penghargaan buat kita. Kita akan dikasih tepuk tangan dari
ribuan orang dari seluruh dunia. Tidak hanya orang Jawa Barat, orang Garut, orang Sumedang gitu, bukan. Tapi orang Rusia, orang Afrika Selatan, orang mana. Dan semua adalah pemenang-pemenang dari negara masing-masing. Ini waktu terakhir masih sebelum pandemi ya, 2018 akhir. Ini sama istri saya Gemi, sama anak saya waktu itu masih 2, di South Africa, jalan-jalan. Ini sama bapak sama ibu saya. Hari ini alhamdulillah bapak ibu saya juga sehat, sempat jadi penyintas COVID juga, dan itu juga menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa sehat itu mahal. Banyak orang harus ngantri, bayar berjuta-juta untuk bisa bernafas. Padahal selama ini kita bernafas gratis, kita nggak pernah mungkin bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan bahwa ya Allah terima kasih dikasih udara yang gratis, terima kasih dikasih paru-paru yang sehat. Dan balik lagi, gunanya saya menjelaskan hari ini adalah bisnis ini insya Allah bisa jadi kendaraan buat semua dari Anda yang lihat di rumah. Kalau Anda seriusin, Anda lewatin semua prosesnya, ikutin sistemnya, pegang kuat impian Anda. Satu hari Bapak Ibu, Anda berjuang, dan satu hari Anda akan di sini. Anda akan ada di panggung kehormatan, Bapak Ibu akan dihargain, Bapak Ibu akan bisa mewujudkan satu demi satu impian Anda, Bapak Ibu akan bisa melihat senyum di muka orang tua Anda, ayah dan ibu Anda, bapak dan ibu Anda. Bapak Ibu akan bisa melihat senyum di istri dan anak-anak Anda. Insya Allah Bapak Ibu, selama kita berjuang, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali kita sendiri. Selama kita tidak pernah berhenti, kita tidak akan bisa kalah. Saya punya satu cerita Bapak Ibu, di Amerika sana, ada seorang dukun yang memang spesialisasinya dipanggil untuk mendatangkan hujan. Nah, si dukun ini, pokoknya tiap datang ke daerah ini hujan, pasti hujan. Datang ke sini kekeringan, dia datang hujannya turun. Datang ke sini hujannya turun. Nah, akhirnya ditanya rahasianya setelah dia berpuluh-puluh tahun kok bisa terus-terusan berhasil dalam kerjaannya. Dia ditanya dan jawabannya simple. Dia bilang, saya akan menari terus sampai hujannya datang. Jadi dia nggak pernah gagal. Dia kalau hujannya datang sebulan ya dia nari, sebulan istirahat tidur nari lagi, besoknya nari lagi, besoknya sampai hujannya datang. Makanya dia nggak pernah gagal. Bapak Ibu di sini yang membuat Anda bisa terus menari adalah impian Anda. Upline hanya bisa mengarahkan, tapi yang membuat darah Anda bisa punya semangat, jiwa Anda bisa punya semangat, punya giroh untuk berjuang adalah impian Anda. Jadi saya ucapkan sekali lagi, selamat berjuang buat teman-teman yang baru memulai, buat teman-teman yang baru dengar presentasi hari ini. Lihatlah hal positifnya, lihatlah di sini bisa menjadi kendaraan buat Bapak Ibu untuk berjuang, untuk bisa berhasil, untuk bisa menafkahi keluarga Anda di tengah pandemi ini. Oke, saya Ruli Wahyudi, selamat berjuang buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lalu, semangat. Baik, terima kasih Bapak Ruli Wahyudi. Sungguh luar biasa sekali ya sharing spesial dari Bapak Ruli Wahyudi. Semoga Bapak Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua.